Hai Sobat Kibe, senang rasanya berjumpa kembali bersama saya Yuliana, penyuluh hukum Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dalam acara program kita Komunikes Weekly Podcast. Edisi kali ini kita akan membahas mengenai mengenal lebih dekat Balai Harta Peninggalan. Tentunya dengan narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Beliau adalah Kepala BHP Jakarta, Bapak Amin Fajar Ocham, SH.MM. Selamat pagi Pak Amin, apa kabar? Selamat pagi Bu Yuli. Sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah, kabar baik. Kabar Bu baik. Yuli gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Senang rasanya Bapak bisa ikut dalam podcast kita di tengah kesibukan Bapak nih yang luar biasa padat tentunya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama Bu Yuli. Dengan senang hati juga bisa berkontribusi ke acara podcast Kanwil DKI Jakarta. Iya, terima kasih banyak Pak. Kita akan membahas mengenal lebih dekat Balai Harta Peninggalan. Mungkin Sobat Kibe yang pernah datang berkunjung nih ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta pernah datang dan pernah lihat di situ kok ada tulisan Balai Harta Peninggalan Jakarta. Nah, kira-kira kalau Sobat Kibe penasaran apa sih Balai Harta Peninggalan Jakarta? Mungkin Pak Amin bisa menjelaskan apa itu Pak Balai Harta Peninggalan Jakarta. Baik Bu Yuli, jadi Sobat Kibe yang ada di Jabodetabek mungkin ya. Kalau memang saat berkunjung atau saat ada kepentingan urusan di Kanwil Kumham DKI Jakarta, maka ada gedung yang letaknya di belakang kantor wilayah Kumham DKI Jakarta. Nah, itu adalah kantor dari Balai Harta Peninggalan. Nah, mungkin kalau sepintas ketika Sobat Kibe membaca Balai Harta Peninggalan, jangan-jangan isinya isi-isi museum, Bu. Ya, semacam museum gitu ya Pak ya. Semacam museum ya. Karena kata frasa Balai Harta Peninggalan. Ya. Nah, dianggap itu wah ini benda-benda sejarah ini. Ya. Gitu ya, nanti benda-benda kuno dan sebagainya. Ya. Nah, itu Sobat Kibe salah persepsi ya, karena Balai Harta Peninggalan itu adalah unit pelaksana teknis dari Kanwil Kumham DKI Jakarta yang tidak ada bedanya dengan kantor imigrasi, lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, rumah detensi imigrasi, dan tempat penyimpanan benda sitaan negara dan balai pemasyarakatan. Oke, jadi ya Sobat Kibe, kami itu adalah bagian dari Kanwil Kumham DKI Jakarta, bukan museum. Bukan museum ya Pak ya? Bukan museum. Karena kan katanya kata-katanya itu Pak, harta peninggalan di situ kan. Gitu. Jadi mungkin Sobat Kibe takutnya menyangka itu museum ya Pak. Jadi bukan ya Pak ya? Bukan. Merupakan salah satu unit pelaksana teknis juga. Betul. Pada kantor wilayah. Ya. Nah kalau untuk sejarahnya sendiri gitu Pak. Ya. Untuk BHP-nya itu sejarahnya bisa diceritakan nggak sih Pak? Jadi BHP ini sejarahnya panjang, Bu Yuli, ya, Sobat Kibe. Ya. Sebetulnya ini sudah cukup lama berdiri, yang namanya Balai Harta Peninggalan. Oh, sudah cukup lama. Betul. Ini berkaitan dengan, ya tentu kita semua tahu Sobat Kibe, bahwa kita dulu dijajah oleh company atau yang biasa disebut VOC. Iya. Ya, atau Belanda. Nah, pada masa zaman penjajahan VOC ini kan pedagang. Ya. Pedagang tentu dia membawa komoditas atau membawa bahan-bahan perdagangan. Nah, tentu guna ya kepentingan pedagang ini, maka dibentuklah satu lembaga yang disebut West and Boedelkamer. Oke. Atau disingkatnya Westkamer. Westkamer. Nah, Westkamer inilah yang menjadi Balai Harta Peninggalan. Cikal bakal Westkamer ini cikal bakal Balai Harta Peninggalan atau BHP saat ini. Ya, jadi pada saat itu adalah kepentingannya untuk pedagang itu sendiri, karena ini merupakan rumah tempat penyimpanan barang-barang dagangannya, atau guna kepentingan ahli warisnya yang ada di Belanda. Oh, seperti itu ya sejarahnya. Jadi ya ini sejarah singkat saja Sobat Kibe, karena kalau kita bicara sejarah ya, karena ini udah dari zaman Belanda, sehari 2 hari nggak bakal habis Sobat Kibe. Kalau di kuliah bisa berapa SKS? Bisa berapa SKS jadi. Tapi intinya bahwa Westkamer atau
Budel Westkamer ini adalah peninggalan dari zaman penjajahan VOC yang berdiri di Jakarta atau di Batavia pada saat itu adalah pada tahun 1624, Bu Yuli. Jadi tahun ini di bulan Oktober, BHP itu berusia 400 tahun, Bu. 400 tahun, 4 abad. Ya Allah, 400 tahun. Berarti memang sudah lama sekali ya Pak ya? Sudah lama. Secara kelembagaan ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Nah, demikian Bu Yuli dan Sobat Kibe, sejarah tentang Balai Harta Peninggalan atau yang disebut Budel and Westkamer atau Westkamer. Oke, jadi sudah dari zaman Belanda itu ya Pak? Betul. 400 tahun. 400 di tahun. bulan Oktober ini. Oktober, Bu. 16. Berarti Oktober 1624. Sudah tua ya. Dari kementerian kita sendiri saja sudah kalah tua ya Pak ya. Betul. Ya. Baik, untuk kedudukannya sendiri Pak. Iya, baik. Balai Harta Peninggalan di Kementerian Hukum dan HAM-nya sendiri itu seperti apa Pak? Iya, jadi baik Bu Yuli, Sobat Kibe, bahwa kedudukan dari Balai Harta Peninggalan itu secara teknis Balai Harta Peninggalan berada di bawah atau bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Jadi secara teknis kami berada di lingkupnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Namun secara administratif Balai Harta Peninggalan itu bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah di mana BHP berkedudukan atau berkedudukan lah prinsipnya ya. Jadi contoh, karena kami BHP Jakarta, kami tentu di bawah fasilitatif dan administratif Kanwil Kumham DKI Jakarta. Secara administratif ya, dan fasilitatif. Ya. Ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jakarta. Tapi kalau fungsi substantif kami berada di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Kementerian Hukum dan HAM RI. Betul. Nah, untuk BHP sendiri itu Pak cuma ada di Jakarta saja wilayahnya itu, atau ada di mana Pak? Kalau di seluruh Indonesia ini BHP itu ada berapa sih Pak? Ya, Bu Yuli dan Sobat Kibe yang saya banggakan, ya, BHP itu di Indonesia cuma 5. Cuma 5 saja dari seluruh wilayah yang ada. Ya. Oh, jadi cuma 5. Pertama di Medan, kemudian Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Nah, itu cuma 5. Makanya mungkin Sobat Kibe atau siapapun yang melihat atau mendengar podcast ini, ya pasti juga nggak paham tentang Balai Harta Peninggalan, karena memang jumlah kantornya yang sangat sedikit. Sangat sedikit ya Pak. Jadi di seluruh Indonesia itu cuma ada 5. Cuma ada 5 di kantor. Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Betul. Oh, berarti tidak di setiap kantor wilayah ada ya Pak ya? Betul, Bu. Kalau di luar itu misalkan masyarakat ingin mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan mungkin waris dan lain-lain, itu kemana Pak? Misalkan kayak di Bandung itu ke Jakarta atau gimana Pak? Kalau yang di wilayah timur kemana? Siap, Pak? Baik. Bu Yuli tadi udah singgung waris nih, Sobat Kibe. Oh iya. Karena memang mungkin cerita harta peninggalan, karena memang bukan museum, pasti memang yang terpikir adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang. Ya memang tepat Bu Yuli bahwa waris merupakan salah satu fungsi yang diurus oleh Balai Harta Peninggalan. Jadi tadi pertanyaan Bu Yuli cuma 5, bagaimana dengan masyarakat? Jadi dapat kami informasikan Sobat Kibe bahwa BHP memang cuma 5 ada di Indonesia. Namun BHP mempunyai wilayah kerja yang tidak hanya pada tempat kedudukan, Sobat Kibe. Nah, jadi masing-masing BHP itu punya wilayah kerja yang lebih dari satu provinsi. Makanya untuk kantor BHP tidak disebut BHP DKI Jakarta, karena memang kami tidak hanya melayani DKI Jakarta saja, tapi kami meliputi 8 provinsi, Bu Yuli.
8 provinsi ya, 8 di provinsi. BHP ini nih Pak. Dari BHP Jakarta BHP sendiri. Jakarta Jadi sendiri. masing-masing BHP Baik. punya wilayah kerja yang lebih dari satu provinsi. Untuk Jakarta, kami melayani atau punya wilayah kerja itu 8 provinsi, Bu. 8 provinsi. Iya. Pertama, yang jelas di Pulau Jawa ada 3 provinsi, Ya. Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Oke. Nah, kemudian di Sumatera, kami punya 4 juga, kami punya 4 wilayah provinsi Iya. di Sumatera. Mulai dari Jambi, Bangka Belitung, Ya. Sumatera Selatan, dan Lampung. Nah, itu 7 sudah. 7. Kemudian 1 wilayah lagi di Kalimantan, Bu. Pulau Kalimantan, kami punya wilayah kerja juga. Oh, sampai ke sana ya Pak? Sampai Kalimantan, Sampai ke sana, Kalimantan ya. Barat. Oh, Kalimantan Nah, Barat. ini untuk DKI, untuk BHP Jakarta. BHP Jakarta. Nah, untuk BHP yang lain, nah itu juga ada wilayah kerja yang lebih dari 1 provinsi. Oh. Hanya BHP Semarang yang sedikit wilayah kerjanya, karena meliputi Jawa Tengah dan Yogyakarta. Jogja. Oke. Itulah, Oke, jadi siap. Sobat Kibe, walaupun tidak ada di Jakarta, Sobat Kibe lihat saja di mana kedudukan atau yang memerlukan layanan BHP. Nah, kami ada wilayah-wilayah kerja masing-masing. Nah, itu bisa melihat posisi di mana pemohon akan melakukan urusan atau permohonan. Tinggal nanti menghubungi BHP yang mempunyai kewenangan wilayah kerja. Wilayah kerja. Iya. Provinsi Jadi, tersebut. Baik. Nah, jadi nanti ya mungkin Sobat Kibe bisa lihat lah informasi itu. Sekarang keterbukaan internet ada, tinggal diklik. Gampang ya mengakses ya. Mengaksesnya Ya. gampang. Ya silakan buka BHP. Nanti di situ ada wilayah-wilayah, ya tinggal diklik. Nah, di mana sih wilayah kerja? Nah, kalau kami misalnya di Ambon harus ke BHP mana? Ya. Nah, itu Sobat Kibe silakan nanti bagi saudara yang ada di luar selain Jakarta, kedudukannya di Ambon, di katakanlah di Mamuju, di apa, nah Ya. itu silahkan melihat wilayah kerja mana yang meliputi kedudukan dari saudara atau kerabat Sobat Kibe. Baik, lengkap sekali tadi informasinya. Jadi biar Sobat Kibe juga paham ya Pak, walaupun 5 wilayah, 5 BHP. 5 BHP yang ada di seluruh Indonesia ini, tapi mereka 1 BHP ini bisa mengampu 8 provinsi seperti Ya. Jakarta dan mungkin BHP yang lain juga beberapa provinsi. Iya. Seperti itu ya Pak ya. Benar. Baik, nah tadi juga sempat disinggung untuk tugas dan fungsi yang diampu oleh BHP sendiri sedikit tadi Ya. mengenai waris, dan mungkin ada selain waris apa saja tugas dan fungsi dari BHP itu sendiri. Ya, Bu Yuli, Sobat Kibe yang berbahagia ya, karena Kanwil DKI zonanya zona bahagia, Bu. Iya, betul Pak. Karena kebahagiaan ini tentu dengan kebahagiaan kita bisa melayani Sobat Kibe juga dengan bahagia. Iya, bahagia. Bahagia. Ya, Pak. Jadi Bu Yuli, baik Ya. tadi Bu Yuli tanyakan apa sih tugas dan fungsi dari BHP. Yang pasti bahwa dasar hukum pembentukan atau pelaksanaan tugas fungsi BHP itu didasarkan kepada Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Balai Harta Peninggalan. Ya. Nah, disitulah kami mempunyai kewenangan yang didelegasikan atau yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 tahun 2021. Ya. Tugas BHP pada intinya adalah mengurus dan mewakili kepentingan seseorang ya, berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan atau berdasarkan ketentuan lain sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi Balai Harta Peninggalan itu tugasnya adalah mengurusi dan mewakili. Ya. Prinsipnya itu kalau saya bilang. Ya. Jadi BHP mengurusi dan mewakili kepentingan orang perorangan ya Bu. Ya. Jadi orang perorangan. Jadi kami tidak melayani katakanlah untuk instansi pemerintah dan sebagainya. Nah, tapi kami lebih kepada hak-hak keperdataan seseorang. Ya. Itu yang dalam arti untuk yang kami urusi, Bu. Ya. Karena kalau pemerintah tentu masing-masing sudah punya urusannya masing-masing. Ya. Jadi fungsi-fungsi kami itu semua terhadap
kepentingan atau hak-hak keperdataan orang perorangan. Nah, itu tugas BHP. Lalu fungsi BHP, kami punya 8 fungsi, Bu. Ya. Pertama, saya klasterkan bahwa BHP itu adalah kurator kepailitan. Kurator kepailitan. Ya, ini fungsi yang katakanlah mungkin masyarakat familiar dengan kata-kata kepailitan. Ya, itu kepailitan. Lalu yang kedua, perwalian. Perwalian. Ya, perwalian apa sih? Secara sederhana, perwalian itu adalah, Sobat IB, perwalian itu adalah ketika seorang anak belum dewasa kehilangan kekuasaan orang tua karena suatu sebab, baik wafat ataupun karena hukum dan sebagainya, maka fungsi orang tua ini akan diemban atau ditetapkan oleh seseorang berdasarkan penetapan pengadilan. Nah, itu perwalian. Nah, lalu pengampuan. Nah, pengampuan. Jadi mungkin Sobat Kibe biar nanti bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas, mohon izin Bu Yuli, Baik, mungkin ini akan berkenan dibuat series ya Bu. Oh, siap. Jadi dibuat series, ya, jadi nanti Sobat Kibe akan lebih fokus. Lebih fokus untuk terhadap apa sih yang mau lebih diketahui. Ya, jadi nanti fungsi-fungsi yang ada di BHP, mohon izin satu persatu Bu Yuli, sehingga nanti dibuat podcast tersendiri. Oh, siap. Terhadap fungsi-fungsi. Jadi sekarang Sobat Kibe izinkan kalau sekarang secara umum saja, kulitnya aja yang saya sampaikan ke Sobat Kibe. Nanti kita kupas secara tuntas mengenai tadi yang Bapak sebutkan, perwalian gitu kan. Terus kurator kepailitan tadi apa? Cara mengurusnya bagaimana gitu. Siap. Nanti kita buatkan series Sobat Kibe. Sobat Kibe, saya lanjutkan. Tadi sudah 2. Kemudian yang ketiga, pengampuan. Kalau pengampuan apa sih? Pengampuan adalah kondisi di mana seseorang karena sakit, itu sakitnya bisa, mohon maaf, gila, atau sakit tua, pikun, karena boros, itu ini juga bisa Pak? Bisa. Jadi karena boros, gila, pikun, dan itu yang diatur dalam ketentuan undang-undang, dalam hal ini adalah KUH Perdata. Nah, itu orang itu dianggap tidak cakap secara hukum. Makanya harus ada dibuat satu lembaga yang mewakili kepentingan keperdataan orang tersebut yang disebut dengan pengampuan. Jadi Sobat Kibe, kalau tadi perwalian anak di bawah umur tapi tidak bisa melakukan perbuatan hukum karena memang anak di bawah umur kan nggak bisa. Nah, sementara pengampuan ini orang sudah dewasa, tapi karena kondisi tertentu sehingga dia tidak cakap secara hukum, diangkatlah seorang pengampu. Jadi pengampu dan wali sama-sama mewakili kepentingan seseorang yang tidak mampu atau tidak cakap secara hukum. Bedanya kalau perwalian anak di bawah umur, kalau pengampuan itu orang dewasa yang karena kondisinya tidak bisa melakukan perbuatan hukum. Nah, di 2 fungsi ini, baik perwalian dan pengampuan, BHP adalah pengawasnya. Ini nggak apa-apa, agak ini Bu ya nih. Pertanyaan ini agak panjang saya jawab, karena biar Sobat Kibe juga paling tidak pelan-pelan memahami apa sih yang dilakukan BHP. Jadi bukan museum ya Sobat Kibe. Nah, jadi perwalian, pengampuan itu fungsi BHP adalah mengawasi. Kenapa mengawasi? Karena wali atau orang yang diangkat atau ditetapkan oleh pengadilan mewakili kepentingan anak di bawah umur, ataupun pengampu, seseorang yang diangkat oleh pengadilan yang mengurusi harta dari orang dewasa yang tidak cakap secara hukum, mereka punya akses terhadap harta yang 100% itu sudah pasti dia bisa akses terhadap harta-harta mereka. Saya suka kasih contoh yang fantastis Bu Yuli. Coba kalau Bu Yuli jadi walinya Rafathar, anaknya Raffi Ahmad. Gimana tuh Pak? Ya, Bu Yuli bisa masuk ke rekening banknya Rafathar. Karena Bu Yuli adalah wali. Wali itu laksana orang tua. Iya. Nah,
Peran dari BHP adalah mengawasi terutama terhadap hartanya. Makanya kami balai harta peninggalan. Jadi wali dan pengampu menggunakan harta itu memang harus ditujukan atau digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan anak dalam perwalian atau orang dalam pengampuan. Nah, kalau dia sakit berarti untuk pengobatannya, untuk orang dalam pengampuan. Kalau anak dalam perwalian untuk sekolah. Jadi boleh gak wali menggunakan uang atau pengampu? Ya boleh, tapi sebatas pendapat saya sebatas kewajaran. Iya, jangan mentang-mentang Bu Yuli walinya Rafathar bilang ke BHP, BHP, saya perlu uang buat jalan-jalan ke Amerika. Uangnya Rafathar, nggak boleh, Bu. Tapi kalau untuk kepentingan dalam rangka misalnya Ibu sudah mengurus nih, sewajarnya lah. Ya, karena memang dalam KUH Perdata juga diatur. Oh iya, Sobat Kibe, fungsi BHP itu sebagian besar ada di KUH Perdata. Ya, jadi pengacuan fungsi kami itu mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi semua adanya di KUH Perdata atau di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu dimungkinkan wali atau pengampu menggunakan uang, tapi itu dalam batas-batas kewajaran dan sepanjang untuk kepentingan anak itu. Jadi nggak bisa sembarangan. Nggak bisa sembarangan. Dan itu diawasi. Diawasi karena wali dan pengampu wajib membuat laporan pertanggungjawaban setiap tahun. Oh, jadi ada kewajibannya. Oh, melaporkan. Nah, makanya nanti untuk tahu lebih lengkap dan lebih dalam, lebih detail. Nah, itu nanti di sesi berikutnya ya Sobat Kibe ya. Tahan dulu. Penasarannya tahan dulu. Oke, itu sudah 3. Nah, kemudian yang keempat adalah berkaitan bahasanya agak ini Bu. Afwezigheid. Apa tuh Pak? Itu memang dari bahasa Belanda ya. Afwezigheid itu artinya ketidakhadiran. Ketidakhadiran? Ya. Jadi ketidakhadiran seseorang. Apabila kalau normanya di KUH Perdata, apabila seseorang meninggalkan tempat tanpa meninggalkan kuasa atau ada kuasa tapi sudah habis kuasanya. Ya. Nah, jadi orang itu dianggap sebagai orang yang afwezig, orang yang tidak hadir. Baik. Sederhananya adalah contoh depan rumah ibu itu ada tanah, punyanya Amin Fajar. Ibu mau pakai tanah ini usaha, misalnya ibu mau buka cucian motor. Terus Pak? Ditanya. Ibu kan tahu nih ya, Sobat Kibe nih, Bu Yuli ceritanya mau usaha nih, di depan rumahnya ada tanah kosong. Bu Yuli tahu ini punyanya Amin Fajar. Ternyata ibu cari Amin Fajarnya ini tidak ada. Maksudnya tidak ada, ibu tahu, Bu Yuli tahu misalnya Amin Fajar ini pindah ke Depok. Alamatnya di Depok di sini. Di jalan ini. Nah, dicari ke sana nggak ada. Nah, kemudian ditanya kelurahannya, pindah ke Medan. Amin Fajarnya ternyata pindah ke Medan, kata orang kelurahan di Depok. Di Medan nggak ada. Nah, ketidakhadiran Amin Fajar ini bisa dimohonkan ke pengadilan. Bisa dimohonkan ke pengadilan? Iya, ditetapkan Amin Fajar sebagai orang yang tidak hadir. Kemudian memerintahkan BHP mewakili dan mengurusi kepentingan Amin Fajar. Oh, bisa seperti itu ya Pak ya? Iya, itu dimungkinkan. Ya namanya tadi secara ketentuan itu yang disebut dengan afwezigheid, ketidakhadiran. Itu di KUH Perdata lagi. Ya, nanti series berikutnya ya. Kayaknya menarik ya. Semakin kesini semakin menarik ya Pak ya. Ya, karena memang wajar kalau kami itu nggak diketahui masyarakat banyak. Betul. Karena memang urusan kami itu urusan yang kayak tadi kan goib Bu. Orangnya nggak tahu. Orangnya nggak tahu di mana. Gitu ya, Pak. Ada peninggalannya gitu ya Pak ya. Ghosting. Istilahnya ghosting. Baik. Jadi setelah ditetapkan pengadilan, Bu Yuli bisa melakukan kontraktual. Contoh Bu Yuli mau sewa, berarti Bu Yuli nanti sewa menyewa dengan BHP.
Oh, seperti itu. Jadi mewakili dari Pak orang Andi itu ya, Pak ya. Mewakili orang yang tidak hadir. Iya, betul-betul. Ya, Sobat Kibe, jadi mewakili orang yang tidak hadir, Sobat Kibe, pengadilan memerintahkan BHP untuk mengurus kepentingan. Jadi nanti BHP lah. Jadi kontraktual semua itu dilakukan Bu Yuli dengan BHP. Uangnya kemana? Ya uangnya dipegang BHP, bukan dimiliki oleh kepala BHP. Oh, gitu ya. Jadi uangnya itu dipegang. Nah, gunanya apa? Suatu saat nanti Pak Amin Fajar hadir, loh kok tanah saya udah dibikin cucian motor. Nah nanti siapa punya nih? Oh ini Bu Yuli. Nah ketika itu Bu Yuli bisa menjelaskan. Amin, saya sudah cari Bapak. Sudah sampai ke Medan katanya. Bapak nggak ada. Nah, akhirnya saya minta penetapan pengadilan terbit dan uang sewanya ada di BHP. Silahkan Bapak ke BHP untuk mengklaim uang sewa. Atau ahli warisnya bisa. Seandainya Amin Fajar sudah wafat, ahli warisnya. Atau siapapun yang berkepentingan terhadap tanah itu, ternyata itu udah dijual dan dia bisa mengklaim bahwa dia adalah pemiliknya, ada jual beli dengan Amin Fajar, nah itu bisa mengklaim. Itu afzikhet ya. Oke. Paham. Baik. Itu 1, 2, 3, 4, 5. 5 adalah on behalf nalatan sab. Lebih rumit Lebih keriting lagi ya. Lebih keriting lagi bahasanya. Apa jadi, tuh, Pak? Sobat Kibe, on behalf itu secara harfiah dalam bahasa Indonesia diartikan harta tidak terurus. Harta tidak terurus. Betul. Beda dengan yang tadi ya? Yang tadi kalau yang tadi adalah orangnya tidak diketahui keberadaannya. Baik. Kalau harta tidak terurus, ini adalah ketika terjadi suatu peristiwa kematian, berarti ada yang wafat, si mati ini tidak punya ahli waris. Oke. Ada kan orang yang sebatang kara? Ya, Sobat Kibe ada kan orang sebatang kara? Jadi dia tidak ada ahli waris, atau ada ahli waris Sobat Kibe, tapi ahli waris menolak warisan. Oh bisa seperti itu? Bisa. Ada Pak. Ya karena utangnya lebih banyak dari hartanya, Bu. Karena warisan itu kan tidak hanya menerima harta, tapi semua konsekuensi dari warisan itu harus diterima oleh ahli waris. Ya utangnya. Nah, kalau Ibu Yuli tanya, ada orang yang menolak warisan? Ada, karena utangnya lebih banyak. Oh, seperti itu. Baik, jadi ketika ada kondisi tadi, seseorang wafat ya, Sobat Kibe, tanpa meninggalkan ahli waris, maka itu akan menjadi bagian negara yang mengurusnya. Jadi bukan mafia ya, Sobat Kibe ya. Jadi negara yang mengurus, Bu. Nah, lalu kalau tadi ada ahli waris tapi menolak, tetap BHP. Hanya saja BHP nggak nalangi utangnya ya, Sobat Kibe. Jadi tetap. Jadi hanya mengurus saja. Contohnya apa sih? Kenapa tetap harus ada yang ngurus? Ada peristiwa kematian. Ahli waris, pewaris meninggal. Sementara bank kan mau mengeksekusi dong. Ahli warisnya nolak. Sehingga bank ini, loh, saya harus bertransaksi dengan siapa? Nah, itulah fungsi dari BHP. Nah, BHP mewakili dari ahli waris. Tapi tidak menalangi utangnya atau membayar utangnya, enggak. Itu bukan urusan BHP. Administratif saja mungkin ya, Pak. Ya, karena kan bank perlu. Secara administratif ya. Nanti bank ketika dia mau mengeksekusi atau menjual ini, loh, siapa yang tanda tangan? Betul. Itu ya. Jadi on behalf nalatan sab atau harta tidak terurus. Nah, itu yang ke-5. Yang ke-6. Banyak ya, Pak ya? Banyak. Ternyata tugas dan fungsi BHP ini cukup banyak. Berarti seriesnya banyak nih, Pak. Seriesnya insya Allah dari tugas fungsi aja sudah 8. 8 ya, Pak. Paling tidak akan ada 8 series ke depan. Ya. Nanti kita kupas secara tuntas sedetail-detailnya tuh, Pak ya, satu persatu. Baik. Nah, kemudian yang ke-6 adalah surat keterangan hak waris. SKHW ya. Atau disingkat dengan SKHW. Betul. Ibu udah familiar dengan kata-kata SKHW ya? Mungkin pernah urus SKHW? Pernah dengar aja. Oh, siap. Nah, jadi surat keterangan wasiat. Nah, itu BHP punya kewenangan untuk menerbitkan surat keterangan wasiat. Jadi
Surat keterangan wasiat hak waris, maaf, waris. sorry. Maaf ya Sobat GB, Iya, surat keterangan hak waris atau SKHW. Iya. Nah, SKHW ini itu tidak hanya BHP, tapi ada institusi lain juga yang bisa menerbitkan, yaitu notaris atau pengadilan, bergantung. Tapi kalau pengadilan biasanya ketika ada sengketa. Pengadilan. Tapi kalau tanpa sengketa bisa di BHP, bisa notaris, bahkan ahli waris pun bisa membuat, ya Sobat IB, ahli waris bisa membuat dengan membuat pernyataan seluruh ahli waris dan diketahui oleh camat lurah. Namun ya berdasar informasi beberapa praktek yang ada, usernya itu menolak kalau cuma pernyataan. Jadi ada data dukung lain. Sebaiknya ya. Jadi kalau dengan BHP mungkin kan institusi negara. Kalau ini kan ahli waris menuangkan semua yang mereka nyatakan kami adalah ahli waris. Kemudian camat, lurah dan camat hanya mengetahui, tidak memeriksa secara substantif. Nah, jadi user itu atau yang katakanlah lembaga yang memerlukan SKHW itu biasanya lebih merasa aman kalau itu diterbitkan oleh instansi atau lembaga. Oke, itu surat keterangan hak waris. Kemudian wasiat. Wasiat apa sih? Wasiat itu Sobat KB kehendak seseorang. Ya. Wasiat itu ada dua, wasiat terbuka dan wasiat tertutup. Kalau wasiat terbuka maksudnya Sobat KB, wasiat itu sudah diketahui isinya. Dan wasiat itu mohon izin dibuat di hadapan notaris. Itu wasiat terbuka. Nah, kemudian wasiat tertutup. Wasiat tertutup itu adalah wasiat yang hanya diketahui oleh si pembuat wasiat. Biasanya ditulis tangan. Ya. Jadi ada dua jenis wasiat, wasiat tertutup dan wasiat terbuka. Nah, wasiat tertutup biasanya itu dilakukan dengan membuat tulisan tangannya sendiri. Sebagai apa? Otentikasi terhadap wasiat itu. Karena wasiat tertutup itu tidak ada yang tahu Bu isinya. Sampai dengan dibukanya wasiat itu pada saat setelah pemberi wasiat wafat. Pembukaan wasiat tertutup, Sobat KB, nah ini sebagai info yang paling penting. Selain dia dibuat secara tertulis oleh pembuat wasiat, kemudian disimpan di dalam akta penyimpanan oleh notaris. Jadi tetap ke notaris juga Bu. Wasiat tertutup, iya, itu dia buat, kemudian disegel tutup rapi, datang ke notaris, ya Sobat KB. Nah, di notaris itu akan dibuat yang namanya akta penyimpanan wasiat. Nah, kalau wasiat terbuka, aktanya langsung Sobat KB. Dibuatkan notaris langsung, dan itu katakanlah ya notaris juga mengetahui isinya, karena memang di hadapan notaris orang ini memberikan wasiatnya atau mengucapkan wasiatnya. Kalau tertutup tidak, dia hanya membawa wasiat rahasia yang tertutup ini Sobat KB, lalu dititipkan atau disimpan di dalam penyimpanan wasiat oleh notaris. Nah, itu dibukanya harus di BHP ya. Oh, jadi perannya BHP itu membuka wasiat rahasia. Oh, seperti itu. Ya. Tapi di hadapan notaris juga seperti itu. Notarisnya hadir karena yang bermohon itu Sobat KB notarisnya. Iya. Jadi ketika pewasiat meninggal, kemudian ahli waris memberitahukan kepada notaris. Nah, sejak itulah notaris punya kewajiban untuk segera membuka. Atau dengan kata lain menyampaikan ke BHP untuk dibuka dan dibacakan. Oh, itu. Karena kalau dibuka langsung oleh notarisnya, itu ada konsekuensi pidana. Ini yang. Oh, jadi ada konsekuensi pidana kalau tidak dilakukan di BHP. Dilakukan di BHP. Ya. Baik yang terbuka maupun tertutup. Kalau hanya tertutup saja. Kalau terbuka tidak ya. Kan sudah diketahui. Hanya saja terbuka itu ada fungsi BHP. Jadi setiap wasiat itu harus dilaporkan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Ini sedikit tentang wasiat ya. Iya. Jadi wasiat itu baik yang terbuka atau yang tertutup, Sobat KB, atau wasiat rahasia harus dilaporkan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Fungsinya apa? Ya sebagai kesahihan dari wasiat ini. Karena kalau tidak dilaporkan itu punya efek
atau akibat bahwa wasiat ini tidak akan berdampak atau berlaku terhadap pihak ketiga. Oh, seperti itu. Ya, jadi setiap wasiat harus dilaporkan. Ya. Jadi notaris punya kewajiban melaporkan wasiat ada atau tidak ada. Loh kok nggak ada kok dilaporkan gitu kan? Mungkin Bu Yuli tanya seperti itu. Supaya tidak ada wasiat-wasiat sisipan, Bu. Oh iya. Nah, jadi terdata semua ya Pak ya? Iya, jadi gini, tiba-tiba ada wasiat, keluarga protes. Saya tahu almarhum nggak pernah meninggalkan wasiat. Nah, terus keluarlah wasiatnya ini. Nah, ini kan bisa dicek, Bu. Benar nggak wasiat ini? Karena kalau ini wasiat, ya ternyata tidak pernah dilaporkan, ya karena tadi disisipkan kan. Nah, untuk mengantisipasi itu, makanya ada atau tidak ada, wasiat itu tetap harus dilaporkan. Nah, nanti kalau dibilang ini ada, nah dicek. Oh, tapi ternyata pada tahun ini, bulan ini, Anda tidak bukan. Anda mengirim laporan, notaris mengirim laporan bahwa tidak ada wasiat. Tidak wasiat. Ya, kok tiba-tiba ada. Ada gitu. Nah, itu yang fungsi itu ya, Pak. Ada tidak ada tetap dilaporkan. Oke, itu wasiat ya Sobat Kibe. Lalu fungsi yang terakhir adalah penatausahaan uang pihak ketiga. Penatausahaan uang pihak ketiga. Itu seperti apa tuh, Pak? Ya. Jadi uang-uang yang tadi katakanlah tadi Bu Yuli menyewa tanah punyanya Amin Fajar, kan nanti ada uang yang dibayarkan. Nah, uang Bu Yuli itu akan dimasukkan ke dalam yang namanya fungsi BHP, uang bayaran sewa tanah tadi, itu masuk ke dalam fungsi yang namanya penatausahaan uang pihak ketiga. Disitulah fungsi-fungsi. Selain itu ada uang-uang kepailitan juga, Bu. Jadi kepailitan itu kan pemberesan dilakukan oleh BHP, nanti ada uang dari penjualan aset-aset pailit. Nah, itu sebelum diberikan kepada para pihak. Nah, itu juga mohon maaf, ketika sudah pembagian, mohon izin bukan. Ketika sudah pembagian ya Sobat Kibe, dan ternyata masih ada sisa yang tidak diklaim oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan kepailitan tersebut. Nah, uang ini untuk sementara disimpan ke penatausahaan uang pihak ketiga. Nah, jadi selain itu juga ada terkait dengan transfer dana, Bu. Transfer dana yang uangnya itu tidak diambil oleh tujuan pengirim. Kemudian dikembalikan, pengirimnya juga tidak mengklaim. Nah, uang ini sehingga si perusahaan transfer dana ini sudah nggak punya hak memegang, dan itu diserahkan ke BHP. Kemudian juga dengan dana pensiun yang tidak diklaim, Bu. Jadi uang-uang pihak ketiga yang BHP ini intinya adalah uang milik seseorang yang mana si pemegang uang ini sudah tidak punya hak lagi untuk memegang atau menyimpannya. Contoh tadi dana pensiun. Harusnya kalau pensiun ini kan sudah diserahkan, tapi orangnya ini nggak mengklaim, dicari orangnya nggak ketemu. Nah, sehingga dana pensiun ini nggak boleh dipegang oleh asuransi atau yang pengelola dana pensiun. Nah, itu harus diserahkan ke BHP. Karena itu ada ketentuannya juga, baik di peraturan Bank Indonesia ataupun di OJK. Nah, jadi nanti Sobat Kibe lengkapnya nanti dengarkan untuk series berikutnya ya, biar nggak penasaran. Baik, kayaknya sih penasaran Pak. Saya aja penasaran. Ada 8 fungsi ya. Boleh saya ulang, Bu, dari awal biar Sobat Kibe lebih meresap. Oke, mungkin saya klasterkan aja. Dari yang pertama adalah perwalian pengampuan. Ini satu klaster karena memang agak sejenis pengurusannya. Kemudian yang selanjutnya adalah afwezigheid atau ketidakhadiran, dan onbeheerde nalatenschap atau harta tidak terurus. Ini saya klasterkan juga karena hampir mirip-mirip. Afwezigheid orangnya ada tapi tidak diketahui keberadaannya. Kalau onbeheerde orangnya kita tahu dan dia sudah wafat. Jadi sudah ada peristiwa kematian di situ. Nah, ini saya klasterkan ya. Kemudian surat keterangan hak waris Sobat Kibe dan wasiat. Ini satu kesatuan. Karena ketika membuat surat keterangan waris Sobat Kibe, itu harus juga kita cari apakah ada wasiat atau tidak. Karena ini akan mempengaruhi dalam pelaksanaan pembagian waris. Karena kalau ada wasiat, Sobat Kibe, berarti wasiat ini tidak bisa dikesampingkan. Dia harus dilaksanakan.
Lalu gimana kalau wasiat ini dianggap melanggar atau katakanlah menjadi satu ketidakadilan menurut ahli waris? Ahli waris bisa menggugat, Bu Yuni. Di situ diatur ketentuannya. Ya, oke. Tadi wasiat. Nah, lalu kepailitan dan terakhir adalah penata usahaan uang pihak ketiga. Nah, ini saya klasterkan karena memang ini wujudnya udah uang-uang semua nih, Bu. Kepailitan, fungsi kami selaku kurator adalah bagaimana menjual aset, mendapatkan uang. Ya, karena kepailitan kan intinya perusahaan ini sudah bangkrut atau orang perorangan sudah bangkrut. Ya gimana caranya supaya utang-utangnya ini terbayar. Nah, itulah fungsi dari pengurusan kepailitan. Ya, secara sederhana oleh BHP. Nah, lalu penata usahaan uang pihak ketiga. Nah, karena uang-uang itu kalau tidak diklaim akan dikelola oleh BHP, baik karena penetapan ataupun putusan pengadilan. Ya, Sobat KIB, demikian ya 8 fungsi dari Balai Harta Peninggalan. Baik, luar biasa tadi penjelasannya. Walaupun tidak secara detail, tapi paling tidak Sobat KIB sudah mengenal lebih dekat apa itu tugas dan fungsi dari Balai Harta Peninggalan itu sendiri. Bukan museum tentu saja, ya kan Pak? Nah, nanti kita akan kupas lagi secara lebih mendalam di series berikutnya. Siap. Baik. Dan selanjutnya Pak, jika ingin lebih mengetahui lagi tentang BHP atau ingin berkonsultasi nih masyarakat Sobat KIB tentunya ke BHP itu kemana Pak? Ya, Sobat KIB ya, kalau Sobat KIB yang sudah pernah ke Kanwil DKI atau sudah pernah melakukan pengurusan atau bermohon ya yang berkaitan dengan urusan Sobat KIB di Kanwil DKI tentu udah nggak bingung lagi Yuli ya. Sobat KIB udah tinggal loncat ke belakang, itu sudah ketemu atau sudah melihat dengan gedung Balai Harta Peninggalan. Ya, silahkan, karena Sobat KIB kami melayani konsultasi on the spot. Jadi bagi Sobat KIB atau pemohon yang datang ke Kanwil Kumham DKI Jakarta, otomatis itu akan berarti datang ke BHP Jakarta. Karena kita kan satu wilayah bukan satu wilayah, satu tempat, cuma beda gedung aja. Satu tempat. Jadi untuk alamatnya yaitu Sobat KIB Jalan Letjen MT Haryono nomor 24 Cawang Kramat Jati Jakarta Timur. Untuk nomor telepon silakan menghubungi 021 809 0019. Saya ulangi ya, 021 809 0019. Selain itu juga kami ada saluran WhatsApp. Oh, ada juga ya, jadi Sobat KIB bisa menghubungi WhatsApp kami di nomor 0812 1808 6008. Saya ulangi Sobat KIB 0812 1808 6008. Baik. Silakan. Jadi kalau untuk konsultasi mungkin via WhatsApp bisa. Via WhatsApp bisa. Ya. Tapi kalau memang mau puas memang sebaiknya hadir. Kalau bagi yang dekat ya. Tapi kalau yang memang jauh karena wilayah kerja kami 8 provinsi, ya silakan gunakan sarana telepon ataupun di nomor WhatsApp yang tadi. Baik, cukup jelas sekali. Terima kasih sekali nih Pak penjelasannya sangat detail. Tentunya Sobat KIB juga lebih mengenal lagi itu BHP ya, Balai Harta Peninggalan, seperti tadi Pak Amin Fajar sampaikan bahwa Balai Harta Peninggalan itu bukan isinya tuh bukan museum. Tadi tugas dan fungsinya sudah dijelaskan, 9 fungsi, 8 tugas dan fungsi dari Balai Harta Peninggalan, dan tentunya akan kita buatkan secara series, akan kita kupas lagi mengenai 8 fungsi tadi Pak, tugas dan fungsi BHP. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Amin Fajar kehadirannya pada acara kita Komunikes Weekly Podcast. Sobat KIB tentunya hari ini dapat pencerahan dan lebih mengenal lagi apa itu Balai Harta Peninggalan dan serta membuka wawasan kita mengenai
Balai Harta Peninggalan itu sendiri. Sekian acara kita, Pak Amin. Terima kasih sekali lagi telah hadir. Ya, sama-sama Bu Yuli. Terima Baik. kasih juga sudah diundang di weekly podcastnya Kanwil Kumham DKI. Iya, bahagia tentunya Pak ya. Bahagia dapat menjelaskan kepada Sobat Kibe. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Kita tutup acara kita dengan salam bahagia bersama Kanwil DKI. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke.